Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fatima Selvi Aldila dengan NIM A210200047. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai tentang kegiatan ekonomi. Di sini yang pertama ada pengertian dari kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Dapat disimpulkan, tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Misalnya, untuk makan sehari-hari, membeli keperluan rumah tangga, membayar biaya pendidikan, dan lainnya. Dan yang kedua, ada tujuan kegiatan ekonomi. Yang pertama, menggunakan akal sehat yang dimiliki, kemudian mendapatkan uang, kekayaan, dan kekuasaan. Ketiga, mengikuti norma sosial yang berlaku. Keempat, memanfaatkan sumber daya. Yang kelima, tidak menyimpang hukum. Enam, mengikat secara umum. Tujuh, bisa diterima secara sosial. Selanjutnya ada pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi dalam ruang lingkup terkecil, namun dari rumah tangga inilah yang kemudian membangun masyarakat luas. Sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu yang pertama sebagai pelaku produksi dan yang kedua sebagai pelaku konsumsi. Selanjutnya ada perusahaan, adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor, sekaligus konsumen. Produsen adalah peran utama dari perusahaan karena telah menjadi tempat berlangsungnya produksi. Perusahaan yang berperan sebagai pelaku ekonomi distributor, contohnya adalah perusahaan retail. Sedangkan peran sebagai pelaku ekonomi konsumen dapat diketahui saat perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Yang ketiga ada negara atau pemerintah bertugas membuat kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik bagi produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Selanjutnya ada masyarakat, adalah pelaku ekonomi yang lebih luas dari rumah tangga. Peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang selanjutnya ada luar negeri, adalah pelaku ekonomi yang meliputi kegiatan ekspor dan impor, investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, pertukaran tenaga kerja, dan memberikan pinjaman kepada orang lain. Yang terakhir ada lembaga keuangan, adalah pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada tujuan kegiatan dari produksi. Yang pertama ada menambah kuantitas barang atau jasa, kedua memenuhi kebutuhan konsumen, selanjutnya menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, meningkatkan keuntungan, mengganti barang yang telah rusak atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Tujuan kegiatan distribusi ada 5, menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen, memberikan jaminan proses produksi, menjaga dan mengembangkan kualitas produksi, meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi, menjaga kestabilan ekonomi. Tujuan yang terakhir adalah tujuan dari kegiatan konsumsi. Yang pertama, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Kelima, mendukung aktivitas produksi. Enam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Yang terakhir, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa dari konsumen. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan para konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Selanjutnya, ada jenis kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang dari produsen kemudian dijual kepada konsumen. Tiga jenis distributor yaitu pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan perantara. Contohnya, pemilik toko sembako membeli barang di pasar, induk kemudian menjualnya kembali di lingkungan sekitar tokonya. Jenis kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi sendiri adalah kegiatan yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur atau langsung habis. Kegiatan ini terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Contohnya, ibu rumah tangga membeli sayur mayur di pasar. Kemudian ada faktor yang memengaruhi tingkat produksi. Yang pertama ada sumber daya manusia dibutuhkan dalam proses produksi agar menciptakan barang atau jasa yang berkualitas. Kedua, sumber daya alam dengan kondisi alam yang baik dan berkualitas akan menghasilkan suatu produk yang baik dan berkualitas juga. Yang ketiga, sumber daya modal dibutuhkan dalam meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan kualitas produksi. Yang terakhir, sumber daya pengusaha berasal dari kewirausahaan berupa seseorang yang sudah ahli dalam menyusun kerjasama antara produksi alam, modal, dan tenaga kerja. Kemudian ada faktor yang memengaruhi tingkat distribusi. Ada 4. Yang pertama ada faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam melakukan pembelian. Untuk yang terakhir, faktor yang memengaruhi tingkat konsumsi. Di sini ada 5, ada pendapatan, harga, kebiasaan dari seseorang, selera seseorang, dan yang terakhir ada barang pengganti. Pendapatan adalah suatu hasil kerja yang didapatkan melalui pekerjaan atau tugas-tugas yang telah diselesaikan. Kedua, harga adalah faktor yang bisa menentukan target pasar dari suatu produksi barang atau jasa. Ketiga, kebiasaan seseorang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari gaya hidup, lingkungan sekitar, dan kebutuhan hidupnya. Yang keempat, selera seseorang yang berbeda akan menentukan apakah tingkat konsumsi semakin tinggi atau semakin rendah, terutama yang berkaitan dengan barang atau jasa. Dan yang terakhir, adanya barang pengganti disebabkan karena seseorang akan mengonsumsi barang yang sesuai dengan pendapatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau materi yang ada salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.